Raffles Struijk kedatangan pesaing baru. Peran Sintayong di balik pemusatan latihan Suwon FC. Bintang Timor Leste akui Liga 1 Indonesia High Class. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji angkat bicara usai pelatih Thomas Doll enggan melepas pemain Persija Jakarta ke Timnas U23 Indonesia, yakni untuk gelaran Piala Asia U23 2024 Qatar. Sumarji menegaskan PSSI akan terus menjalin komunikasi dengan semua klub, khususnya Persija agar bersedia merelakan pemainnya bergabung ke skuad Garuda Muda. Sebelumnya, Thomas Doll enggan melepas pemain lantaran tim Macan Kemayoran butuh kekuatan penuh demi bisa merebut tiket ke babak Championship Series yang diambil dari 4 tim teratas Liga 1 2023-2024. Peringkat pertama saat ini dihuni oleh Borneo FC dengan 54 poin, kedua PSIS Semarang 42 poin, ketiga Persib Bandung dengan 41 poin, dan keempat Bali United dengan 41 poin. Kini Persija Jakarta yang mengkoleksi 32 poin berada di urutan ke-9 klasmen Liga 1 2023-2024. Untuk itu Thomas Doll baru bersedia melepas pemainnya ke Piala Asia U23 usai Liga 1 rampung. Piala Asia U23 2024 sendiri mulai bergulir pada 15 April sampai dengan 3 Mei. Sementara Persija masih menyisakan 10 laga Liga 1 yang berlangsung hingga 28 April 2024. Erick Thohir menyebut 1 tahun pertama menjadi Ketua Umum PSSI sebagai 1 tahun penuh tantangan. Hal itu diungkap Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, sekaligus menegaskan bahwa PSSI era pimpinannya terus berambisi membawa Garuda mendunia. Sebelumnya, Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 dalam Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI di Jakarta pada 16 Februari 2023. Ketika itu, Erick Thohir mengalahkan Lanyala Mataliti dalam perolehan suara. Erick Thohir pun ketika itu mendapatkan 64 suara, unggul jauh atas Lanyala yang hanya mendapatkan 22 suara. 1 tahun Erick Thohir menjadi ketum PSSI, sejumlah prestasi pun diraih. Mulai dari Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja, usai penantian selama 32 tahun. Selain itu, Timnas Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah ke fase gugur Piala Asia. Indonesia pun untuk sementara berada di peringkat 142 ranking FIFA. Sebelum mengikat kontrak Pratama Arhan, Suwon FC mengakui bahwa telah mengincar Asnawi Makwalam Bahar untuk bergabung ke klub. Namun Asnawi Makwalam akhirnya mengikat kesepakatan dengan Port FC di Liga Thailand. Sementara Suwon FC mendapatkan Pratama Arhan yang tak kalah kualitas dari Asnawi. Fakta tersebut membuktikan bahwa semenjak Timnas Indonesia ditangani oleh Coach Sintayong, para pemain Timnas pun mulai berani untuk melakukan abroad ke luar negeri. Terkhusus untuk kasus Suwon FC yang meminati Asnawi Makwalam dan Pratama Arhan, tentu ini adalah sebuah presiden yang sangat positif bagi para pemain Timnas. Pasalnya dengan terungkapnya minat Suwon terhadap kedua pemain Timnas Indonesia itu, setidaknya sudah semakin membuktikan bahwa para pemain di tubuh skuad Garuda sudah mulai naik level di kancah persepakbolaan internasional. Raffles Struijk yang selalu jadi andalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan segera memiliki saingan untuk memperebutkan posisi di lini depan skuad Garuda. Hal itu tak terlepas dari PSSI yang dikabarkan sudah mendapatkan satu penyerang keturunan Grade A untuk dinaturalisasi. Kabar tersebut disampaikan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut akan segera melakukan video conference dengan pemain tersebut. Meski demikian, Bung Ropan dan Erick Thohir kompak tidak ingin buru-buru mengungkap nama penyerang keturunan Grade A itu ke publik. Sosok striker yang tengah diincar PSSI disebut baru akan diungkap ketika sang pemain sudah menyampaikan kesungguhannya secara langsung kepada Erick Thohir. Tentu kehadiran striker keturunan Grade A ini akan membuat persaingan di lini depan skuad Garuda bakal kian ketat. Sebelumnya PSSI juga tengah memproses naturalisasi dari Ragnar Oratmangun, penyerang klub Eredivisie Fortuna Sittard. Ivar Jenner menjadi salah satu pemain kunci di balik kemenangan Jong Utrecht atas SC Cambuur. Dalam kemenangan 4-1 itu, Ivar Jenner selama 88 menit sebelum digantikan Del Virek.
SofaScore memberikan nilai 6,6 untuk penampilan gelandang timnas Indonesia tersebut. Ivar tercatat berhasil melakukan 56 sentuhan, 73% umpan akurat, dan 1 umpan kunci. Bola-bola panjang yang dikirim oleh pemain berusia 20 tahun itu juga hampir selalu berhasil. Tercatat Ivar mengirim 5 umpan panjang sukses dari 7 kali percobaan. Meski cukup baik saat menyerang, sayangnya Ivar Jenner tidak mempunyai catatan baik saat bertahan. Dia hanya berhasil memenangkan 1 dari 6 kali ground duel dan 1 dari 2 kali duel udara. Ivar juga hanya menyumbang 2 intercept dan sempat kehilangan posisi 14 kali. Sementara itu, ini merupakan penampilan ke-6 Ivar Jenner bersama Jong Utrecht di musim 2023-2024. Dua pemain timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand dan Saint Patinama bisa saja bertukar nasib di kompetisi sepak bola Belgia musim depan. Pasalnya Saint Patinama bersama Kassiupen sementara menempati peringkat ke-15 dari 16 tim dengan raihan 21 poin. Hal itu membuat Kassiupen tidak aman dari jeratan degradasi. Sebaliknya, klub Marcelino Ferdinand yakni KMS Kadense kini memiliki peluang besar untuk promosi ke kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia. KMS Kadense sekarang bertengger di peringkat kedua Liga 2 2023-2024 Belgia dengan raihan 39 poin. Bahkan KMS Kadense masih berkesempatan untuk merebut posisi puncak klasemen karena hanya terpaut 3 poin saja. Sementara itu, jika Kassiupen mampu bertahan dan KMS Kadense sanggup promosi, tentu bakal menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya akan ada 3 pemain Garuda yang bakal tampil di Liga 1 Belgia musim depan. Sebab masih ada Sadie Walsh yang menjadi bagian dari Calvi McLaren. Jelang bentrok antara timnas Indonesia kontra Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 2 bulan Maret 2024. Media asal Vietnam yakni Dantri kembali menyoroti permainan dan kondisi timnas Indonesia. Dantri menyebut para pemain timnas Vietnam yang dihadapi oleh Indonesia di fase grup D Piala Asia 2023 kemarin yang digelar di Qatar masih tergolong muda dan belum memiliki pengalaman yang mumpuni di level skaliber Piala Asia. Bahkan Dantri juga menyebut timnas Vietnam masih belum berpengalaman menghadapi permainan timnas Indonesia kala itu yang jauh lebih licin. Media asal Vietnam tersebut juga mengungkapkan bahwa timnas Indonesia sejatinya menghadapi timnas lapis B yang diturunkan oleh pelatih Philippe Trozier di ajang Piala Asia kemarin. Hal itu dikarenakan banyaknya pemain utama di skuad berjuluk The Golden Star Warriors tersebut yang mengalami cedera dan harus absen di gelaran Piala Asia kemarin. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata memiliki peran dalam pemusat latihan yang dilakukan klub Korea Selatan Suwon FC di tanah air. Selama di Indonesia, Suwon FC melakoni 3 pertandingan uji coba menghadapi timnas Indonesia U20, Bayangkara FC, dan Dewa United. Pelatih Suwon FC Kim An-jung mengakui bahwa Sintayong yang merekomendasikan tim Pratama Arhan itu untuk beruji coba di tanah air. Pasalnya, sepak bola Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Selama beruji coba di Indonesia, Suwon FC pun meraih 2 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Kemenangan Suwon FC diraih pada saat menghadapi Bayangkara FC dan Dewa United. Sementara saat menghadapi timnas Indonesia U20, Suwon FC bermain imbang dengan skor 0-0. Selama melakoni 3 kali uji coba itu, Kim cukup puas dengan permainan anak asuhnya. Hanya saja cuaca menjadi salah satu kendala karena Jakarta relatif lebih panas dari Korea Selatan. Pemain andalan Timor Leste Galih Freitas memberikan tanggapannya terkait kompetisi Liga 1 Indonesia setelah mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSIS Semarang. Galih Freitas menyebut Liga 1 Indonesia telah menunjukkan level high class. Atas dasar itulah pemain berposisi winger tersebut betah berkarir di Indonesia. Terlepas dari itu, Galih juga mengungkapkan bahwa mendapat sambutan hangat dari rekan tim dan supporter di Indonesia. Sejauh ini Galih Freitas sudah mencatatkan 23 pertandingan dengan 1.859 menit bermain. Ia juga sudah mencetak 9 gol dan menyumbangkan 5 assist. Pemain berusia 19 tahun tersebut akan bersama PSIS Semarang hingga tahun 2026 mendatang. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.